Selanjutnya kita lanjut ke Bunda Tati. Nah, kalau tadi Bunda Putri mengenai bagaimana perkenalan kepada orang tua dan juga murid. Nah, kalau Bunda Tati, bagaimana pelaksanaan pendaftaran penerimaan murid baru di sekolah? Seperti itu ya, Bunda? Ya. Iya, baik. Tanpa menunggu waktu, kita lanjut ke Bunda Tati. Silakan, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu Silvi yang telah memperkenalkan kami untuk menjadi bukan narasumber ya Bu. Kira-kira saya ini hanya sharing ya kepada seluruh ibu guru dan kepala sekolah di Indonesia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati para peserta webinar guru pembelajar yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini ingin sekali berbagi kepada ibu-ibu dan bapak-bapak, mungkin ada bapak yang menghadirinya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Direktorat GTK PAUD, Dijen GTK Kementerian Pendidikan Republik Indonesia yang telah memberikan kesempatan saya menjadi narasumber untuk men-sharing kepada teman-teman kami seluruh Indonesia. Ya, baik. Untuk judul yang diberikan kepada saya adalah kesiapan satuan PAUD menjelang PPDB. Ya, ini yang sangat sekali penting bagi saya, bagi kita semua, bahwa ini adalah pintu gerbang pelaksanaan pembelajaran kita di tahun 2020-2021. Bagaimana bicaranya kita program kalau PPDB ini tidak berhasil, kita tidak punya murid. Nah, itu apa yang akan kita ajak bicara, apa yang akan kita ajak apa yang akan kita beri anak-anak itu pengembangannya. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, untuk diketahui bahwa PPDB Satuan PAUD yang biasanya kita lakukan dengan manual, yaitu orang tua datang lalu menitip nama dan sebagainya. Nah, nanti kalau sudah ada peraturan dari dinas, baru kita anak-anak itu kita catat dalam penerimaan buku penerimaan. Tapi kali ini kita berbeda. Dalam kondisi pandemi COVID-19, kita perlu mengasah otak bagaimana kita menjaring anak-anak itu, ya. Tentu biasanya kalau di yayasan-yayasan besar sudah biasa dengan memakai daring ya, jaringan baik dari email maupun dengan WhatsApp. Tapi kalau yayasan-yayasan kecil atau sekolah negeri itu belum pernah kita mengadakan PPDB ini dengan secara daring atau online. Nah, tapi kita tidak boleh menyerah. Kita harus siap dengan keadaan seperti ini. Nah, inilah gambaran yang di-share di sini. Bagaimana kami di sekolah kami menjaring murid-murid kami dengan cara-cara yang satu adalah pertama sebelum kita masuk pada membuat brosur dan sebagainya, kita membuat panitia dulu, panitia PPDB, ya, panitia PPDB yang diketuai oleh ibu guru yang sudah dipercaya oleh kepala sekolah atau memang sudah menjadi suatu kewajiban ibu guru mempunyai tugas tambahan sebagai
panitia PPDB. Jadi nanti akan bergiliran. Kemudian kita pilih sekretaris. Sekretaris tentunya kita pilih dengan orang yang bisa IT, yaitu bagian administrasi, tendik kita yang bagian administrasi atau operator. Nah, kita sudah mempunyai panitia, kita sudah mempunyai SK panitia, dikukuhkan oleh kepala sekolah sebagai pimpinan di sekolah. Nah, kita membuat brosur, Ibu dan Bapak. Nah, biasanya kita brosur itu kita berikan berupa print ya. Jadi kertas-kertas yang kita berikan kepada masyarakat sekitar atau orang tua murid yang sedang berlangsung pembelajarannya. Tetapi kali ini kita tidak bertemu dengan orang-orang itu. Nah, jadi seperti apa? Kita yaitu lewat WA group, ya, WA group komite. Nah, kita ada WA group komite beserta koordinator kelas, ya. Nah, disinilah kita berikan brosur itu dengan jaringan WA kita berikan. Nah, lalu kemudian apa isinya brosur itu? Nah, brosur itu isinya adalah bagaimana kita mempromosikan sekolah kita, ya, sekolah kita, kegiatannya, visi dan misi, lalu juga apa yang ada di sekolah kita, yaitu ruangan-ruangan yang ada di sekolah kita dan sebagainya. Nah, brosur ini gunanya adalah kalau kita berikan kepada grup komite punya tetangga. Komite-komite itu punya tetangga. Komite-komite itu punya saudara yang bisa disampaikan brosur ini. Ya, jadi lalu kita juga melalui Facebook sekolah. Ya. Nah, kemudian brosur kita tidak cetak, Ibu, karena kita tidak mungkin bertemu dengan mereka, ya. Kemudian kita membuat banner, ya, banner informasi PPDB. Nah, banner ini kita pasang di mana? Di gerbang sekolah. Kenapa di gerbang sekolah? Di jalanan menuju sekolah. Karena lingkungan kita yang terdekat itu agar tahu bahwa TK kita sudah akan menerima murid baru. Nah, jadi jangan terlewatkan dengan warga di sekitar kita. Nah, banner ini berisi nomor telepon sekolah, nomor telepon HP ketua panitia, lalu nomor HP juga sekretaris. Banner kita buat dengan jelas bahwa di manakah orang tua akan mendaftarkan anak-anaknya ketika tidak adanya pertemuan di antara kita, ya. Nah, kemudian brosur ini juga gunanya adalah banner ini gunanya juga akan membuat setiap orang yang melewati gang di sekolah akan melihat, oh, ada TK yang akan dibuka pendaftarannya. Nah, kemudian yang tidak kalah penting, yang ketiga adalah kita harus berkolaborasi dengan dinas pendidikan. Nah, dengan kita berkolaborasi, kami alhamdulillah di Dinas Pendidikan DKI Jakarta, bidang PAUD dan Dikmas itu sangat-sangat membantu kami, yaitu kami
membuat satu tim PPDB PAUD, bidang PAUD dan Dikmas. Nah, jadi siapa anggotanya? Yaitu kepala bidang anggotanya, lalu kepala PAUD, dan yang penting lagi yaitu operator, karena operator inilah yang akan nanti membantu kita di bidang IT dan sebagainya. Nah, dengan kita berkolaborasi dengan dinas, kita akan masuk ke dalam google.com, yaitu daftar nama-nama TK negeri di DKI Jakarta. Jadi orang tua tinggal klik daftar, mau cari daftar nama TK negeri. Mereka mau memasukkan anaknya di negeri, sudah keluar nama-namanya dengan mapnya, dengan alamatnya, bahkan dengan nomor telepon kepala sekolah. Itu sudah lengkap ada di situ. Ya, ini sangat-sangat penting. Nah, jadi kita sangat-sangat berterima kasih dengan bidang PAUD yang telah membuat satu tim PPDB untuk kami semua. Baik, next. Nah, tadi yang ada 3 promosi atau informasi untuk masyarakat yang telah kami berikan, tentu ada tanggapan dari masyarakat itu, ya. Jadi kita tidak kaget lagi bahwa tiba-tiba ada orang yang bertanya telepon ke sekolah atau ke HP kepala sekolah atau ke ibu guru yang sebagai ketua panitia atau kepada sekretaris panitia itu telepon bahwa Pak, sekolahnya persisnya di mana ya Pak? Untuk pertama kali memang kami kaget. Loh, Bapak ini nggak tahu nomor telepon kami, tapi tidak tahu kami sekolahnya di mana gitu. Ternyata itulah kolaborasi kami dengan bidang PAUD dan Dikmas, bahwa telepon kami dan HP kami sudah tersebar di seluruh DKI Jakarta. Dan juga di spanduk atau banner tadi juga sudah ada HP panitia di sana. Nah, orang tua telepon. Tapi kita tidak menutup kemungkinan kalau misalnya ada orang tua yang datang ke sekolah. Ya, kita mendirikan posko PPDB di sekolah dengan memakai protokol kesehatan yang sudah digariskan oleh pemerintah. Ya, kita tidak boleh menolak orang tua datang ke sekolah, misalnya, oh ibu bapak maaf, ibu bapak telepon saja, atau ibu bapak ini saja lewat WA saja atau bagaimana, tapi kita harus menerima, ya. Tapi setelah itu kita akan informasikan bahwa sebaiknya kita dikurangi untuk tatap muka karena kita masih bisa memakai jaringan internet atau memakai gawai yang kita sudah canggih-canggih pastinya. Ya, next. Nah, kalau orang tua sudah menelpon, kita apakan Ibu? Kita simpan sebagai data sementara calon peserta didik. Ya, kita simpan. Nah, kita simpan namanya, nama orang tuanya, dan nomor HP orang tuanya. Nah, next coba. Ya. Nah, nanti kalau sudah kita terkumpul, kita tawarkan untuk membuat WA group orang tua, calon orang tua murid baru. Nah, pasti ada yang tidak berkenan. Bu, saya tidak mau ikut grup. Nah, tentu kita seperti kita menangani anaknya saja, kita rayu. Kita rayu, Bapak, Ibu. WA group itu gunanya adalah untuk
kami memberikan informasi-informasi. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu ke sekolah. Informasi semuanya ada di WA group, ada di WhatsApp group. Ya. Nah, akhirnya tidak ada satupun orang tua yang menolak untuk kami masukkan ke dalam WhatsApp group. Ya. Ada orang tua yang memasukkan bapaknya, HP bapaknya, nomor HP bapaknya. Tiba-tiba, Bu maaf, saya ternyata sibuk Bu, jadi ibunya saja. Ya boleh, kami ganti ibunya dengan nama ibunya. Ya. WA group ini sangat-sangat berguna Bapak Ibu. Ya, WA group kita sangat berguna sekali, yaitu untuk kita men-share kapan mulainya PPDB yang resmi dari Dinas Pendidikan. Ya, nah jadi kita tampung orang tua. Mungkin hari ini ada 2, besok ada 3, besok lagi ada 5, ada 10, jadi menjadi 1. Akhirnya sudah menjadi 50 misalnya calon orang tua murid baru. Dan setiap apapun yang diinginkan dari orang tua, informasi di dalam WA group, kita harus jawab Ibu. 24 jam. Beliau bertanya tentang apa saja kita harus jawab dengan bijak. Karena kalau sekali saja kita tidak jawab, sudah hilang kepercayaan kita kepada mereka. Ya, saya pernah, mereka bertanya itu jam 11 malam. Saya jawab. Kalau guru saya sebagai ketua panitia atau sekretaris operator itu tidak menjawab, saya akan menjawab. Ya, kita harus bijak. Jangan sampai jawaban itu menjadi sesuatu yang memberatkan kita di suatu hari. Ya, misalnya begini, Bu, anak saya diterima nggak ya, Bu? Bu, anak saya nih begini-begini, Bu. Nah, kita bijak. Pak, nanti ya ada tahapan-tahapan, ada prosedur penerimaan murid baru. Jadi, Bapak harap bersabar, nanti semuanya akan kami kasih. Kami akan berikan informasi sejelas-jelasnya kepada Bapak dan Ibu. Jadi seperti itu. Nah, di WA group yang pertama adalah ketika kami mendapat surat keputusan Dinas Pendidikan Jakarta tentang PPDB 2020-2021, seutuhnya itu adalah juknis kami. Ya, kami share ke orang tua. Ya, kami print lalu kami pajang di papan pengumuman sekolah juga. Tapi untuk share ke orang tua di grup itu adalah kewajiban, suatu yang wajib. Karena mereka bisa mengerti juknis daripada penerimaan peserta didik baru yang ada di kita. Juknis ini bisa kita terjemahkan, Ibu. Terjemahkan dalam arti kita boleh sekolah membuat juknis yang lebih diperlukan kepada kami, tetapi tidak boleh keluar dari konten yang pentingnya yang ada di DKI Jakarta. Misalnya apa? Misalnya kami ini sekolahnya ada di wilayah yang perbatasan antara Provinsi Banten dan perbatasan Jakarta Barat, karena kami adalah Jakarta Selatan. Nah, itu kami beri satu juknis, bahwa juknis lokal namanya, dokter sekolah, bahwa juknis kami bisa menerima anak-anak yang di Banten, di wilayah Banten,
tetapi tidak terlalu jauh dari sekolah. Ya, mungkin beberapa meter sudah wilayah Banten, tapi kami bisa terima karena tidak kilometernya itu tidak terlalu jauh dari sekolah kami. Mungkin sekolah yang ada di Jakarta Pusat di Menteng tidak akan menerima anak yang kartu keluarganya di wilayah Banten karena terlalu jauh, tidak merupakan sekolah yang di perbatasan. Nah, itu juknis yang itu. Kemudian juknis juga yang kami buat di lokal adalah bahwa kami mengutamakan satu komplek kami, yaitu RT, RW. Nah, kasihan kalau anak-anak kita yang di RT, RW itu yang tidak masuk, sedangkan anak-anak yang agak jauh, yang jauh sekali, itu menjadi murid kami. Ya, jadi kita juga kerjasama dengan Pak RT, Pak RW. Kebetulan RT kami, saya sering WA-WA-an, bukannya ada apa-apanya, tapi adalah kepentingan sekolah. Ya, karena Pak RT harus tahu bahwa di sekolah, di wilayahnya ada sekolah yang membutuhkan Pak RT sebagai orang yang menjadi juru bicara di wilayah kami. Kemudian bagaimana kalau orang tua itu tidak berkenan menjadi memasukkan WA-nya ke dalam WA grup kami? Itu Ibu yang tadi saya bilang, kita rayu seperti kita merayu anak-anak. Ya, kita rayu. Apa sebabnya Pak tidak mau masuk? Ya, habis nanti Bu di dalam grup itu ada pembicaraan-pembicaraan atau share-share yang tidak. Oh tidak. Kami sudah membuat garis di mana peraturan bahwa WA grup yang kami buat ini untuk kepentingan PPDB. Ya, karena apa Ibu? Setelah anak-anak itu menjadi peserta didik baru atau menjadi peserta didik kami, saya akan bubarkan grup ini. Kita akan pecah menjadi grup yang ada di kelas-kelas masing-masing. Lalu juga ada grup komite, grup koordinator kelas. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada lagi yang namanya grup PPDB lagi, calon orang tua murid baru. Ya. Kemudian informasi yang kedua yaitu bahwa orang tua, calon orang tua murid baru ini akan mendapatkan informasi mengenai profil selengkapnya dan program selengkapnya sekolah kami. Ya, yang dulu kami lakukan dengan tatap muka, kami mengumpulkan seluruh calon orang tua murid baru. Sekarang kita lewat WA group, saya membuat satu video di mana di videonya terdiri dari perkenalan kami, sekolah kami itu sejarahnya seperti apa, lalu gurunya berapa orang, siapa saja namanya, karyawan-karyawan atau tendik kami, siapa saja, berapa orang, ya. Lalu juga keterkaitan kami dengan dinas, ya, bahwa kami adalah sekolah negeri, jadi keterkaitan kami dengan dinas itu bagaimana, ya. Dan yang paling penting adalah kita memperlihatkan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah kita. Nah, bagaimana kita menarik minat orang tua untuk betul-betul menjadi anaknya menjadi murid kita kalau kita tidak memperlihatkan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah kita. Nah, dari pengembangan bakat yang biasa orang-orang bilang ekskul, kami mengatakannya adalah pengembangan bakat, ya.
Karena di situ anak-anak tidak dipaksakan, tidak atas kemauan orang tua dan guru untuk memilih kegiatan-kegiatan tersebut, tapi berdasarkan minat anak, bakat anak. Orang tua menginginkan anaknya menari, tetapi kalau anaknya tidak suka dengan menari, itu tidak akan kita masukkan. Diskusi antara anak dan orang tua itu diperlukan. Nah, itu kami berikan, Ibu. Dalam paparan itu kami berikan bagaimana pengembangan bakat itu dilaksanakan di sekolah sampai anak-anak itu melaksanakan. Jadi jangan pengembangan bakat di sekolah kami ada 5, calon orang tua murid baru membayangkan bahwa waduh anaknya akan 5 ikut kegiatan. Ya, nanti akan di kemudian hari akan dituntut oleh orang tua. Ibu kan kemarin men-share bahwa kegiatan itu ada 5 pengembangan bakat atau ekskul. Nah, disinilah kita menerangkan kegiatan pengembangan bakat itu dipilih oleh anak sesuai dengan minat dan bakat anak. Kita tidak boleh memaksakan. Ya. Ini 5 menit lagi. Oh ya. Nah, kemudian kita mendata anak itu sebelum kita next, Ibu, next, ya. Tanggal 15 Juni sebelum kita dinyatakan ada penerimaan murid baru, kita adakan dulu pendataan murid lama, ya, agar daya tampung kita next, Bu, ininya, screen-nya next, ya, agar daya tampung di sekolah kami itu tidak berlebih. Jadi ada informasi registrasi dari anak murid yang lama. Nah, seminggu kemudian kita baru dibuka, yaitu tanggal 22 Juni sampai tanggal 7 Juli kita membuka pendaftaran murid baru yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Jakarta. Nah, dengan apa formulir itu? Kami menggunakan formulir dengan Google Form. Ya, terima kasih kepada Bapak Kardono yang telah mengajarkan kami melalui YouTube-nya membuat Google Form. Ya, nah berkat beliau, ilmu beliau yang kami bisa membuat PPDB. Next, screen-nya Pak, Bu, next. Nah, di sini ada link-nya yang diisi formulirnya oleh orang tua murid baru. Nah, bagaimana kalau orang tua murid yang tidak mempunyai HP atau gaptek? Boleh ke sekolah, tapi dengan protokol kesehatan. Ya, kami akan isikan formulir tersebut. Ada 2 orang tua murid meminta tolong kepada kami mengisikan, tapi dengan mengisi formulir bahwa beliau ditolong oleh kami. Ya, nah pada tanggal 6 kami mengadakan pengumuman untuk seleksi penerimaan murid baru. Nah, setelah pengumuman tanggal 6 kemarin, hari ini kami mulai yaitu proses lapor diri. Nah, lapor diri mungkin kita sudah sekaligus mengadakan tanda tangan sebagai suatu kesepakatan ya, bahwa orang tua ini betul-betul ingin memasukkan anaknya ke TK kami. Jadi kita memerlukan tanda tangan asli Ibu Bapak ya. Jadi kami atur dalam 3 hari itu, kami persiapkan sekolah dengan protokol kesehatan, kami sediakan alat-alatnya dan kami jadwalkan berapa orang satu hari untuk datang, berapa jam, berapa yang harus hadir di sekolah untuk menandatangani kesepakatan ya lapor diri tersebut. Ya, baik, saya rasa itu saja. Mungkin ada berikutnya gambar yang kami berikan. Coba tolong ya. Nah, ini adalah lembar bukti pendaftaran. Fotonya dari mana? Orang tua mengirim kami. Kami beritahu bahwa orang tua mengirimkan foto yang kami beri contoh bagaimana anak itu, posisi anak itu di fotonya. Ya, nah jadi inilah yang nanti kami fotokopi
dan kami berikan kepada orang tua bahwa beliau sudah mendaftarkan anaknya di sekolah kami. Dan satu lagi ada yaitu bukti kesepakatan bahwa orang tua betul-betul menyekolahkan anaknya di sekolah kami, yang kebetulan saya tidak foto. Nah, next. Berikutnya adalah bagaimana kami di sekolah kami mempunyai tempat cuci tangan itu banyak sekali, tetapi di dalam. Karena orang tua tidak kami perkenankan untuk masuk. Calon orang tua murid tidak kami perkenankan untuk masuk ke dalam sekolah. Ya, jadi hanya di pintu gerbang lobi. Nah, kami sediakan cuci tangan yang untuk beliau ketika datang. Lalu juga next kita suhu badannya. Nah, ini pengumuman yang kami berikan untuk orang tua yang tidak melihat di WA group nama anaknya. Kemudian berikutnya, jadi inilah posko kami dengan standar dari protokol kesehatan. Ada termogan, ada masker yang apabila hadir tidak membawa masker, lalu ada sanitizer dan sebagainya, dan kami memasang pembatas untuk berkomunikasi antara panitia dengan orang tua murid yang hadir. Baik, saya rasa itu saja share kami, share saya untuk pelayanan kesiapan sekolah kami untuk menjelang PPDB 2020-2021.